Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong agar lebih banyak pihak yang ikut serta dalam program Work from Bali pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk membangkitkan sektor pariwisata di Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong agar lebih banyak pihak yang ikut serta dalam mendukung program Work from Bali pada tahun ini. Langkah ini dilakukan guna membangkitkan kembali sektor pariwisata di Bali yang terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata masih mencatatkan minus 5,24% pada kuartal 1 2021 dibandingkan kuartal 4 tahun lalu. Untuk itu, pihak Kemenparekraf sangat mengapresiasi sejumlah lembaga dan kementerian yang telah melaksanakan kegiatan perkantoran dari Pulau Dewata. Sebelumnya, pemerintah tengah menyusun kebijakan dan finalisasi terkait pembukaan Bali dalam skema Travel Corridor Arrangement, di mana kebijakan ini diharapkan dapat diuji coba dengan target pelaksanaan ikut menyesuaikan data perkembangan situasi pandemi di tanah air. Selain itu, kementerian terkait juga menyampaikan usulan tentang dana pelaksanaan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment senilai 6 triliun rupiah dari APBN yang belum terserap secara maksimal. Sebagai gantinya, pihaknya berencana akan mengalihkan dana tersebut kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota dalam rangka peningkatan pengendalian COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai dampak Work from Bali terhadap geliat hotel dan restoran di Bali, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Nanti juga akan bergabung Bapak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Saya ke Pak Maulana Yusran terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Maulana. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu, Pak Maulana. Baik, bicara mengenai sebuah gestur yang nampaknya ini cukup positif lah untuk kembali menggeliatkan sektor pariwisata di Bali karena sudah lama terdampak pandemi COVID-19. Ada kebijakan terkait dengan Work from Bali begitu. Ada PNS, pekerja dari kementerian dan juga lembaga akan kemudian bekerja di Bali begitu. Nah, sejauh ini apa yang sudah terbaca setidaknya oleh PHRI, apakah sudah ada signifikansinya, Pak Maulana? Ya, pertama tentu kita terima kasih ya dengan adanya inisiasi pemerintah dengan membuat program Work from Bali. Itu pertama itu ya. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara peningkatan okupansi, sebenarnya yang terjadi saat ini, okupansi kemarin itu pada saat larangan mudik itu kan memang terjadi tekanan yang cukup besar ya. Khususnya di Bali yang seharusnya banyak wisatawan domestik itu yang melakukan pergerakan ke Bali. Nah, namun pada saat setelah pembatasan itu dilonggarkan, setelah larangan mudik itu selesai, itu juga terjadi peningkatan kunjungan di Bali pada saat itu loh, sampai saat ini mungkin kira-kira. Nah, kemudian diiringi dengan adanya program pemerintah yang namanya Work from Bali. Jadi kalau kita melihat apakah yang namanya Work from Bali itu juga berkontribusi besar, tentu ini tidak serta-merta hanya satu hal ya yang berkontribusi terhadap peningkatan okupansi tersebut, tapi juga adanya pelonggaran pergerakan tersebut juga berkontribusi banyak juga terhadap peningkatan okupansi yang ada di Bali. Baik. Namun bukan berarti sama sekali tidak berguna ya, tidak juga, apalagi dengan hotel-hotel yang ada mendapatkan proyek daripada Work from Bali tersebut. Gitu. Ya, dan mungkin juga terkait dengan program Work from Bali, PNS yang bekerja di Bali juga nanti mungkin akan berangsur-angsur berdatangan begitu, tidak dalam waktu yang bersamaan, dan pada akhirnya secara kumulatif mungkin akan terasa signifikan begitu ya Pak Maulana. Baik. Jika kemudian asumsikan bahwa memang terjadi peningkatan, apakah itu penyebabnya adalah dari Work from Bali ataupun mungkin pada saat pelonggaran pasca peniadaan mudik beberapa waktu yang lalu. Yang terbaca sampai dengan sekarang berapa persen kenaikannya jika dibandingkan pada saat peniadaan mudik, Pak Maulana? Pada saat peniadaan mudik itu memang tekanannya cukup drastis ya Mas ya. Itu bukan hanya di Bali tapi hampir seluruh Indonesia karena kan memang pergerakan gini loh. Kalau kita bicara pergerakan, sekarang ini kan semenjak pandemi itu kan memang
ada perubahan perilaku orang bergerak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, namun destinasi-destinasi yang bersumber dari Jakarta itu jaraknya lebih di atas 6 jam tentu masih mengandalkan transportasi udara. Nah, itu juga termasuk di Bali. Nah, ini yang terjadi pada saat kemarin pelarangan mudik itu dilarang, itu tentu Bali yang bukan juga merupakan destinasi mudik, namun dia akan merupakan destinasi pariwisata juga ikut terdampak, karena kan proses untuk orang bergerak mulai dari Jakarta ke Bali itu juga menjadi hambatan karena banyaknya kriteria atau aturan-aturan seperti mulai dari testing dan berbagai hal untuk kembali lagi nanti ke Jakarta. Nah, dengan adanya pelonggaran dari larangan mudik tersebut, tentu okupansi kembali bergeliat paling tidak 5-10% ya dari yang pada saat dilarang mudik tersebut, yang rata-rata okupansi itu bisa sampai 10% Mas pada saat itu, hampir menembus single digit. Ya, walaupun ini memang jauh dari angka pada saat sebelum pandemi, tapi ini merupakan sebuah pergerakan yang kembali kemudian menumbuhkan tingkat optimisme di teman-teman industri perhotelan dan juga restoran. Pak Maulana, kembali lagi ke WFB ataupun program Work from Bali. Hotel-hotel yang seperti apa saja yang kemudian disiapkan lah ataupun mungkin diminta oleh Kementerian Pariwisata misalnya, karena sejauh ini yang menjadi inisiator dan juga menjadi pionir terkait dengan Work from Bali adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Spesifikasi hotel yang kemudian dimintakan yang seperti apa, Pak Maulana? Sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus ya untuk masalah Work from Bali ini ya, karena kan memang kalau kita berkaca kepada konteks pariwisata secara nasional ya, baik itu di Bali atau di daerah lain, memang kontribusi okupansi itu sebelum COVID itu adalah kegiatan-kegiatan dari pemerintah, yaitu kegiatan MICE dari pemerintah. Jadi government meeting itu memiliki kontribusi cukup besar ya di hotel, termasuk juga di Bali. Nah, pada saat Work from Bali ini tentu kriteria-kriteria untuk kegiatan-kegiatan tersebut tentu tidak ada secara khusus. Namun kami juga tidak terlalu detail ya, paham seperti apa sih yang dimaksud Work from Bali tersebut. Apakah itu kegiatan itu merupakan kegiatan-kegiatan pertemuan seperti yang sudah dulu-dulu juga sudah pernah dikerjakan, atau memang mereka-mereka ini memang benar-benar bekerja dari hotel gitu loh, bukan hanya sekedar meeting ya. Kalau meeting kan berarti bukan Work from Bali, berarti itu memang government MICE yang digerakkan, namun sekarang dikhususkan bergerak di Bali kan gitu. Nah, jadi untuk kekhususan itu, untuk persiapan khusus tentu tidak ada ya, karena memang hotel memang sudah siap untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan pemerintah, dan memang pada umumnya kita sudah selalu banyak kontribusi kegiatan pemerintah itu di hotel. Baik, sejauh ini untuk kegiatan pemerintah sendiri terjadi pengurangan cukup signifikankah? Kalau memang terjadi pengurangan yang cukup signifikan, berapa persen? Dan apakah sudah mulai ada pergerakan lagi? Ini di luar Work from Bali, Pak Maulana. Apakah kegiatan-kegiatannya secara MICE kemudian ini juga sudah mulai bermunculan? Ya, sejak tahun 2020 selama masa pandemi memang ada perubahan kebiasaan ya, perilaku dari kegiatan pemerintah itu sendiri. Yang dulu awalnya kegiatan offline itu sangat banyak, dan itu kontribusi yang tadi saya sampaikan sekitar 30-40%. Namun pada saat pandemi, kegiatan-kegiatan meeting pemerintah itu banyak transformasi ke digital, yaitu melalui Zoom, ya kan, Zoom meeting atau hybrid. Nah, ini tentu kalau kita perhatikan dari data tahun 2020 semenjak ada pelonggaran setelah bulan Juni tahun 2020, memang yang berkontribusi menumbuhkan okupansi itu adalah lebih kepada market leisure ya, atau di long weekend atau weekend. Jadi kalau untuk kegiatan pemerintah, selain pemerintah juga difokusin anggaran untuk kegiatan penanggulangan masalah COVID, juga perubahan perilaku melakukan pertemuan itu melalui virtual itu juga lebih besar, sehingga memang market untuk government meeting itu menurun ya, dari tahun 2020 sampai saat ini. Jadi tidak terlalu besar lah intinya di seluruh Indonesia, tidak terlalu besar gitu. Nah, ini jadi tantangan tersendiri juga bagi sektor industri hotel yang
memang fokus terhadap MICE atau dengan ballroom atau fasilitas dari hotelnya tersebut. Oke, masih terkait dengan work from Bali, bagaimana sebaran lokasi hotel yang akan digunakan? Apakah terfokus hanya di objek-objek wisata saja yang kemudian cukup sudah famous begitu dan cukup strategis secara lokasi, atau seperti apa Pak Maulana? Mungkin ada informasi yang terjaring oleh PHRI. Ya, kami sebenarnya mengharapkan Work from Bali itu lokasinya tidak hanya tersentral di Nusa Dua gitu ya. Jadi memang kan karena begini, Bali itu cukup luas, supply-nya cukup besar. Jumlah kamar tersedia di situ sekitar 130.000 kamar yang ada di sana. Dan kita tahu bahwa sebenarnya dari 130.000 kamar tersebut, kontribusi okupansi itu 70%-nya dari Wisman. Karena Bali itu salah satu penyumbang Wisman yang cukup besar, sekitar 6 juta tiap tahun itu pasti ada di sana sebelum COVID. Nah, jadi suplainya itu cukup besar, dan makanya kami berharap kalau memang pemerintah membuat program kembali itu harusnya bisa merata ke berbagai kabupaten kota yang memang suplai dari hotel itu sendiri juga ada di Ubud, ya kan, ada di daerah Kuta, Seminyak dan seterusnya. Jadi jangan hanya tersentra, kan kalau kita perhatikan hanya fokusnya cuma di Nusa Dua saja, jangan seperti itu gitu loh. Yeah. Karena ini masalahnya keadilan dari bagi akomodasi yang lain yang juga kesulitan mendapatkan market di situasi saat ini. Gitu. Baik, sudahkah hal tersebut ataupun harapan tersebut disampaikan kepada pemerintah dan apa responnya? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan bisa tetap di market.